Shalom, Mama Opa yang terkasih. Sebelum kita memulai persekutuan, mari kita bernyanyi bersama Mars Usia Indah. Oma Opa yang terkasih, kita bertemu kembali dalam Lilin Sukacita. Selalu ada sukacita yang menaungi kita bersama. Mari kita memulai persekutuan kita Oma Opa dengan bersama membacakan Mazmur dari Mazmur 27 ayat 1 sampai 3. Aman dalam perlindungan Allah. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Oma Opa, sesuai dengan yang pemazmur katakan bahwa Tuhan itu adalah terang dan keselamatan bagi kita. Bahkan Tuhan menjadi benteng di dalam kehidupan kita. Maka kita akan selalu aman di dalam perlindungan Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sekalipun. Mari Oma Opa, kita bersuka cita, kita bersyukur kepada Tuhan karena penyertaan Tuhan selalu nyata di dalam kehidupan kita. Kita bernyanyi bersama ya Oma Opa, berkumpul dalam kasih-Nya. Semua
Mari Oma Opa kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Kami sungguh bersyukur bisa berkumpul bersama, bertemu bersama. Meskipun melalui virtual, tetapi itu tidak menyurutkan sukacita kami untuk memuji dan juga memuliakan nama-Mu. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk mengikuti lilin sukacita. Biarlah ya Tuhan, kami pun dapat menyiapkan hati kami untuk memuji dan juga memuliakan nama-Mu, dan juga untuk nanti mendengarkan setiap firman-Mu. Biarlah firman-Mu ya Tuhan terus memperbaharui setiap kehidupan kami, sehingga semakin hari kami semakin layak di hadapan-Mu, dan kami bisa menjadi semakin serupa dengan Engkau. Kami menyerahkan ya Tuhan persekutuan kami di dalam lilin sukacita kami di hari ini ke dalam tangan penyertaan-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oma Opa, kita tahu Tuhan Yesus begitu baik di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, marilah kita menyandarkan kehidupan kita di dalam firman Tuhan, dan biarlah kehidupan kita juga menjadi serupa dengan Kristus seperti apa yang Kristus ingini. Mari kita menyiapkan hati kita, pikiran kita untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kita menyanyikan lagu seperti yang Kau ingini. Kau membayar dosa
Selamat pagi jemaat sekalian, kita bertemu kembali dengan persekutuan lansia Usinda pada hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kalau pagi ini kami boleh bersekutu kembali dalam persekutuan Usinda. Yang bersyukur untuk kesehatan, kekuatan yang Tuhan berikan buat kami. Kami membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan menolong kami sehingga apa yang kami baca, kami dengar boleh menguatkan iman kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada pagi ini dari 1 Petrus pasal 1 ayat 17 sampai 23. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Oleh Dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, dan yang telah memuliakannya sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagia kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu sekalian, hidup ini singkat, sementara dan fana. Cepat sekali berlalu. Waktu demikian cepat. Ada yang menggambarkan hidup ini seperti kabut. Pagi hari muncul dan tiba-tiba dalam waktu sekejap lenyap tanpa bekas. Seperti pelari cepat 100 meter tiba-tiba melesat dan sampai di finish. Seperti segumpal asap tiba-tiba lenyap. Itulah hidup kita. Sementara, singkat sekali. Dan kita tahu tiba-tiba kita sudah lanjut usia. Firman Tuhan berkata, sebab kita anak-anak kemarin, hari-hari seperti bayang-bayang di bumi. Dikatakan dalam Ayub pasal 8 ayat 9. Jadi dibandingkan dengan kekekalan, kehidupan amatlah singkat. Dan bumi hanyalah tempat kediaman sementara. 1 Petrus pasal 1 ayat 17 sampai 23 dikatakan kita semua hidup di dunia hanya menumpang. Artinya hanya sementara, hanya singkat. Cuma penumpang, hanya numpang, bukan milik kita. Dan kalau kita memperhatikan bagian ini, ada dua hal yang mau kita katakan. Ada dua makna yang mau dikatakan. Menggambarkan siapa kita dan apa yang harus kita lakukan. Siapa kita sebenarnya? Siapa Bapak, Ibu, dan saya? Dikatakan kita adalah umat yang telah ditebus. Artinya pembelian dari perbudakan, ditebus dari perbudakan yang tidak ada harganya sama sekali, tapi telah dijadikan berharga. Dan kita ditebus dari cara hidup kita yang sia-sia. Cara hidup yang sia-sia artinya tingkah laku yang kosong, yang bodoh, yang tak berguna, yang penuh dengan harapan yang sia-sia. Yang gak berarti hidup ini. Kita telah ditebus oleh cara hidup yang seperti itu. Dari dosa yang demikian luar biasa. Jadi kita telah dibeli dari perbudakan. Kita sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Dari segala perbuatan kita yang kosong, yang bodoh, yang tidak berguna, yang penuh dengan dosa. Dan ditebus oleh darah yang kudus. Darah yang mahal. Lewat salib Golgota. Lewat kematian. Dan kita ikut dibangkitkan seperti Kristus yang bangkit dan menang. Itulah kita. Sangat berharga. Hidup Kristus
diberikan buat kita supaya kita hidup dan merdeka dan menjadi anak-anaknya. Itu sebabnya apa yang harus kita lakukan sebagai anak-anaknya itu. Sebagai umat yang telah ditebus, sebagai anak-anak Allah, kita harus terus mengalami perubahan hidup. Mengalami sebuah proses metamorfosis, yaitu pertobatan. Semakin hari semakin baik. Tuhan memungkinkan kita untuk terus berubah dan berkembang, terus semakin hari semakin baik, seperti kehendak Tuhan. Dari ulat yang menjijikan, kita menjadi sebuah kupu, seperti kupu-kupu yang indah. Kebangkitan Kristus adalah momen buat kita yang telah ditebus untuk mengalami terus perubahan hidup yang total di hadapan Tuhan. Perubahan hidup dari yang semula penuh dengan dosa, berlumuran dosa, menjadi hidup yang terarah kepada Tuhan. Yang semula akrab dan menikmati perbuatan-perbuatan yang berdosa, yang tidak menyenangkan Tuhan, menjadi taat dan setia kepada firman Tuhan. Terus bertumbuh di dalam apa yang Tuhan inginkan buat kita. Bukan apa yang kita inginkan buat kita, tapi apa yang Tuhan inginkan buat kita. Hidup yang singkat, kita hidup memuliakan Tuhan. Lalu kita juga diajak sebagai umat yang telah ditebus hidup yang takut akan Tuhan. Selama kita menumpang di dunia, kita diajak hidup dalam ketakutan. Artinya takut akan Tuhan. Artinya memperlakukan harga yang mahal dari darah penebus itu dengan hidup yang tidak sembarangan, yang tidak sembrono, yang tidak seenaknya. Tapi memunculkan citra yang memuliakan Tuhan. Kita takut berbuat salah. Kita takut menjadi batu sandungan. Kita takut menyakitkan orang lain. Kita takut tidak menyenangkan Tuhan. Dan hidup yang takut akan Tuhan adalah taat kepada Allah. Tidak menuruti keinginan daging, hawa nafsu kita. Tidak mengikuti segala kemauan-kemauan kita. Sehingga taatlah kepada Allah. Jangan kita hidup menurut keinginan daging seperti dulu. Pada waktu kita belum mengenal Tuhan. Karena kita sekarang adalah anak-anak Allah. Dalam ayat 1 Petrus pasal 1 ayat 14 sampai ayat 15. Sehingga sebagai anak-anak Allah kita harus hidup kudus. Memunculkan kehidupan yang sungguh-sungguh mulia. Hidup baru. Dilahirkan kembali. Dan hidup yang baru. Apa tandanya? Tandanya adalah kita hidup mengasihi. Jadi perubahan yang nyata yang bisa dilihat adalah kita sungguh-sungguh hidup saling mengasihi. Seperti dikatakan ayat yang ke-22. Dengan kasih yang tulus. Kasih yang sungguh-sungguh. Kasih seperti Kristus yang rela berkorban untuk sesama kita tanpa membedakan latar belakang. Kenapa kasih itu penting untuk kita lakukan? Hanya kasih yang dapat membuat seseorang bertahan di tengah-tengah kehidupan dunia yang keras. Hanya kasih yang bisa memberikan penghiburan bagi orang-orang yang merasa sendirian. Hanya kasih yang mampu membangkitkan pengharapan bagi kita yang menanggung beban berat, yang mengalami sakit penyakit. Hanya kasih yang mampu mengembalikan seseorang kepada iman percaya kepada Tuhan. Biarlah perubahan hidup yang kita tampilkan bukan sekedar penampilan luar, tapi sungguh-sungguh membagikan kasih Kristus yang tulus bagi dunia ini. Bagi orang lain, bagi orang di sekitar kita yang Tuhan tempatkan bersama kita. Entah itu suami istri, entah itu anak-anak kita, menantu-menantu, cucu-cucu kita, dan mungkin pembantu kita, dan juga orang-orang lain di sekitar kita, gereja kita, dan juga masyarakat. Dan semua kita lakukan semata-mata karena Kristus yang telah melakukan karya yang besar buat kita, agar darahnya yang tercurah itu tidak sia-sia melalui kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, tolong kami sebagai umat-Mu yang telah lanjut usia. Hidup ini sangat singkat, tapi kami dapat gunakan dengan sebaik-baiknya untuk terus mengalami perubahan semakin hari semakin baik dan indah. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ayat hafalannya ayat 22.
Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas, hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Tuhan memberkati. Jemaat sekalian, mari kita bersatu di dalam doa, menaikkan doa-doa syafaat kita. Kita berdoa. Tuhan Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang mengingatkan kami untuk terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan sebagai umat yang telah ditebus dan hidup di dalam kehidupan yang baru, mengasihi-Mu dan terus bertumbuh di dalam iman percaya kepada Tuhan. Sehingga kami boleh terus di dalam kasih Tuhan, dalam naungan dan anugerah Tuhan. Tuhan, di tengah-tengah persekutuan kami pada hari ini, kami ingin berdoa bersama-sama. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun. Kami berdoa buat Bapak Noto Santoso, Ibu Erni Iman, Ibu Liliana Chandra, Ibu Lilian Haris, Ibu Yulia Dharma, Ibu Hilda Yani Chandra, Ibu Like Suandayani, Ibu De Aili, Ibu Inti Sebua, Ibu Dr. Lili Joko Setio. Tuhan memberkati mereka dalam usia bertambah, biar semakin hari mereka semakin dekat dengan Tuhan. Mereka terus mencintai Tuhan, dan Tuhan Sang Gembala yang memimpin mereka dalam setiap arus perjuangan hidup apapun yang mereka doakan. Tuhan terus menjaga, melindungi mereka. Demikian juga Tuhan, kami ingin berdoa bagi Ibu Hilda Sinsu yang pernah dirawat di rumah sakit akibat diare. Biar kondisi terus boleh membaik, dan saat ini terapi albumium di rumah. Tuhan boleh menolong pemulihannya agar boleh menjalani kesembuhan yang sempurna. Juga dengan Ibu Hendrawati, biar boleh tetap sehat, bebas dari gangguan perut kembung, dan agar fungsi ginjalnya semakin hari semakin membaik. Berkati setiap makanan, minuman, obat-obatan yang masuk dalam tubuhnya. Demikian juga bagi seluruh kesehatan para umat-Mu, Usinda, Kau terus memberkati mereka dengan kesehatan, kekuatan yang dari Tuhan. Demikian juga para pengurus, Kau berikan ketekunan, semangat, dan juga kesehatan dari Tuhan. Kami berdoa buat setiap Usinda yang di rumah, yang harus terus di rumah, Kau menolong mereka, berikan kekuatan, kesabaran, dan kesehatan yang sempurna. Dengarkan doa-doa mereka. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oma Opa, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah di dalam kehidupan kita pun terus dibaharui oleh firman Tuhan. Supaya di dalam kehidupan kita semakin hari kita semakin serupa dengan Tuhan. Dan kita percaya Oma Opa, setiap langkah perjalanan kehidupan kita ada Tuhan yang selalu menyertai. Mari Oma Opa, kita bernyanyi bersama lagu Tiap Langkahku. Dan tak kasihnya
Bapak Ibu yang dikasih Tuhan dan jemaat yang dikasih oleh Tuhan, sekarang terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dalam setiap detik perjuangan hidupmu, kekal sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati, terus berharap kepada Tuhan, Sang Penolong kita. Amin. Oma-opa, ibadah kita hari ini telah selesai, tapi jangan ditutup dulu videonya karena ada pengumuman yang akan disampaikan. Tuhan Yesus Memberkati. Selamat pagi teman-teman semua. Apa kabar? Semoga Bapak dan Ibu sekalian serta keluarga dalam keadaan baik-baik selalu. Tidak terasa dan juga tidak nyana, sudah 4 bulan loh kita stay at home, tinggal di rumah saja. Loh kok bisa? Awalnya waktu saya membayangkan kita harus tinggal di rumah saja, tidak kemana-mana selama 1 bulan. Wah, rasanya mana tahan. Kita ada kepentingan ini dan itu, dan juga kita ingin berkumpul dengan teman-teman dan juga mungkin cuci mata sewaktu-waktu. Tapi kenyataannya kita bisa menjalani 4 bulan ini. Kenapa bisa demikian? Semua itu adalah berkat anugerah dan pertolongan Tuhan semata yang memampukan kita untuk tinggal di rumah. Bapak Ibu sekalian, kita ada sebagaimana kita ada saat ini, patut kita syukuri. Akhir kata, tetap sehat, tetap semangat, dan tetap bersyukur, and be positive. Tetap berpikiran positif. Tuhan berkati.